Di video kali ini, gue akan membawa kalian muter-muter Windhoek. Perjalanan dari gue di Wisma Indonesia, di rumah gue, itu menuju kantor. Tapi sebelum itu... Yo, baik lagi di episode ketiga atau part 3 untuk menceritakan bagaimana petualangan gue di Windhoek, Namibia. Dan seperti yang lo lihat sekarang, gue bawa lagi sedikit lewat Google Earth, dan dari Google Earth nanti akan gue bawa lo langsung jalan-jalan. Dan ini adalah perjalanan pertama kali di Windhoek, dimana perjalanan ini adalah perjalanan gue dari rumah, dari Wisma Indonesia menuju kantor. Dan nanti lo lihat lah berbagai macam gedung, berbagai macam yang bisa dilihat lah ya, yang tiap hari perjalanan gue menuju dari rumah menuju kantor. Nah, paling pertama itu adalah, biar kemarin kalau lo tahu yang dia part pertama itu situasinya gimana di Wisma Indonesia di Andimba Toifo Street. Nah, di sini di nomor 129 129, di situ ini bagian atasnya. Karena Windhoek itu topografinya kurang lebih persis kayak Bandung. Dia tuh naik turun banyak banget lah, dan Windhoek itu penuh dengan bukit. Kayak bukit-bukitnya banyak banget, jadi intinya dia naik turun, ya itu capek banget lah. Nah, gue di situ naik sepeda ini, untuk gue cerita sedikit, sepeda itu gue beli 3 kali. Pertama, gue beli sepeda yang gue rakit sendiri, itu kayak sepeda gunung warna putih. Gue beli kayak di Carrefour-nya mereka gitu, Checkers namanya. Dan di situ begitu gue pakai kayak ringkih gitu, dan akhirnya gue beli road bike mereknya Rally warna biru, masih ada tuh kayak gambarnya, Rally warna biru, dan itu hilang dicolong orang gitu ya. Akhirnya gue beli lagi road bike mereknya Scott, dan itu warna abu-abu, kayak masih ada deh fotonya, nanti gue liatin. Nah, sekarang gue akan langsung ke bagian ininya, bagian videonya. Nah, sekarang bagian videonya, di mana ini adalah perjalanan yang direcord sama temen gue di sana, yang gue minta bantuannya dia untuk nge-record perjalanan gue lewat pakai mobilnya dia, untuk biar para viewers gue tahu bagaimana perjalanan gue dari sana, dari rumah menuju kantor, right? Nah, ini Andimba Toifonya, right? Perjalanannya seperti lo lihat itu kayak bersih banget ya. Nah, gue pause dikit lagi. Nah, 129 Andimba Toifo di sini. Lo lihat tuh ada lambang ininya kan, lambang Garudanya, ya, Bhinneka Tunggal Ikanya, dan ini benderanya juga. Ini wismanya sangat besar, sekali lagi gede banget cuy, ada kolam renangnya, bla bla bla, capek lah. Nah, yang gue mau ceritain ini, gue lanjutin lagi ya. Yang mau gue ceritain itu di sini adalah, ini kan lo lihat nih ada fansnya nih di sini nih. Gue pause dikit ya. Ini ada fansnya. Nah, fansnya itu ada suatu hari yang dimana hari ini itu gue layaknya hari biasa lah menurut gue gitu kan. Gue mau berangkat kantor, gue bangun jam 6, gue siap-siap 6:30. Gue naik sepeda, karena di sana untuk transportasi umumnya bisa sih sebenarnya gue ngikut ikut om gue si dubesnya itu naik, cuman gue pengen sekalian olahraga juga lah. Tapi kalau nggak ada olahraga, soalnya olahraga cuma kayak nge-gym, dan nge-gymnya itu kayak malas gue, jadi mendingan naik sepeda. Gue beli sepeda makanya. Nah, gue lagi lewat sini pelan-pelan, ini lagi musim dingin, lagi dingin-dinginnya. Nah, di fans ini, yang perlu lo tahu, di kota ini itu sering lewat binatang. Nah, sekarang yang lagi lewat itu binatang itu adalah monyet babon yang pantatnya merah. Kalian tahu lah, monyet babon yang pantatnya merah, yang mukanya serem banget deh cuy, dan badannya gede-gede gitu loh. Nah, mereka tuh kalau sekali lewat itu nggak sendirian gitu loh. Mereka bisa ber-30, ber-50, banyak banget, luar biasa. Dan ada satu kayak dedengkotnya udah kayak di situ doi duduk di atas itu ngeliatin gue tuh. Ngeliatin itu bener yang kayak gue lagi jalan lagi sepeda kan, dia kayak. Nah, gue kayak gue nggak tahu sih kenapa gue melakukan ini gitu. Gue sangat menyesal gue melakukan ini, tapi gue langsung ngeliatin dia kayak, apa lo? Nah, dia pak
Pak Bu, dia yang tadinya dia itu langsung turun, langsung dikejar cuy. Itu yang namanya gua ngegoes sepeda, nggak pernah secepat itu. Gua langsung cabut secabut-cabutan naik sepeda. Itu kalau gua ketangkep, itu gue diperkosa 50 babon kali. Itu kelar lah hidup gue. Itu untungnya ya, ini kalau gue lanjutin lagi, itu untungnya setelah gue belok kiri itu turunan gitu. Begitu turunan si monyet ini nggak bisa ngejar gitu. Nah itu kalau nggak turunan, kalau itu tanjakan aja udah masuk berita gue orang Indonesia diperkosa babon di Namibia. Itu kelar hidup gue pak. Ini turunan, untungnya turunan sekali lagi gitu kan. Nah udah cerita babonnya sampai di situ aja. Nah seperti yang lo lihat berikutnya kembali kayak ada banyak bukit-bukit, dan bukit itu bisa lo trekking, bisa lo naikin, bisa pakai kaki, obviously jalan kaki ke atas. Nah seperti yang lo lihat kotanya tuh bersih banget ya kan, kotanya udaranya tuh enak banget untuk hidup gitu loh, untuk nafas, untuk lo ngapa-ngapain. Hidup lo tuh kayak kualitas hidup lo naik lah menurut gue, dan itu menyenangkan sekali gitu. Nah ini di depan ada lampu merah. Nah lampu merahnya itu di kiri yang lo lihat nih ada gedung gede banget ini. Nah ini adalah Merwa Mall. Ini adalah salah satu mall di Windhoek. Windhoek itu punya 3 mall seingat gue. Di si Merwa Mall ini yang tadi gue bilang nih, Checkers itu kayak Carrefour-nya mereka, dan ini adalah Virgin Active. Gue pause sedikit. Virgin Active itu kurang lebih seperti Fitness First, celebrity fitnessnya mereka lah, dan ini paling gede di Windhoek Namibia. Dan di situ sama kurang lebih lah harganya kayak sebulan ini bisa 500-600 ribuan segituan lah dengan kontrak 1 tahun gitu. Nah biasanya gue pulang kantor itu gue kesini dulu, gue nge-gym 1 jam, dan karena dia cuma di satu kota itu jadi kalau pulang kantor itu ramenya luar biasa. Dan itu yang bikin gue males gitu. Yang bikin gue males untuk nge-gym itu adalah ya masa gue mau treadmill aja gue ngantrinya 5 orang cuy, dan treadmillnya itu ada banyak, emang banyak banget yang nge-gym gitu loh intinya. Gue lanjutin lagi di sini Merwa Mall ini mungkin kalau gue bilang gedenya kalau ada mall dibandingkan Jakarta gitu ya, gue bandingkan ini sama Plaza Senayan kali, kurang lebih lah Plaza Senayan, dan masih gedean Plaza Senayan menurut gue gitu. Nah ini adalah perempatan nih, kita lagi berhenti di sini di perempatan. Nah biasanya gue itu kalau ke kantor itu belok kanan, cuman temen gue si Barry yang nge-record ini itu yang kayak dia bilang, gue mau bawa lo tapi lewat versi yang agak jauhan karena banyak yang bisa dilihat di situ. Dan emang benar banyak banget yang bisa dilihat. Ini dia lurus. Kalau belok kanan tuh sebenarnya kayak nanti ada tanjakan sedikit naik, habis itu turunan, itu tinggal lurus belok kiri dan turunan lagi dan nyampe ke kantor. Tapi ini versi jauhnya yang sebenarnya gue banyak banget bisa gue ceritain karena dia lewat jalan sini. Jadi thank you banget Barry. Nah sembari kita jalan juga, lo lagi menikmati dunia Windhoek gitu ya, perjalanan di Windhoek. Gue mau ngomongin sedikit tentang demografi Windhoek kayak apa sih? Windhoek tuh segede apa sih? Gitu. Windhoek itu kotanya ya, gue ngomongin Windhoek itu kotanya, bukan negaranya. Windhoek itu kurang lebih gedenya 5.133 km persegi. Sebandingkan Jakarta ya, kalau lu bandingkan Jakarta doang, bukan Jabodetabek, Jakarta doang itu 662 km persegi. Right? Itu Jakarta Pusat, Selatan, Barat, Timur, Utara. Nah, itu Jakarta lo kali 8 itu jadi kota Windhoek. Lebarnya segede gitu. Right? Dan kalau di Jakarta itu ada kurang lebih 10 juta, right? 10 juta orang. Di Windhoek itu cuma ada 440.000 orang. Jadi lu bisa ngelihat sepinya, lu bisa ngelihat kayak ini pas lagi jam-jam kantor nih. Jam-jam kantor yang sebenarnya dibilang rame ini lagi rame nih. Gitu. Cuman lu lihat betapa banyaknya mobilnya ya kan, dan mereka tuh biasanya ngeluh dalam artian yang kayak kalau dia nungguin lampu merah itu kayak udah nungguin ada 10 mobil di depannya, itu mereka udah kayak aduh cuy, dude there's so much traffic today, gue mau cepet-cepet nih gitu kan. Gue bilang kayak dude this is not traffic at all, this is just waiting in line, this is just
lampu merah, gue bilang ini biasa banget gitu loh. Kalau if you ever been in Indonesia, dude, you're gonna be dead, you know. Di sini tuh orang-orang ngeluhnya tuh suka gitu, kayak bagi kita tuh ya Allah cuman gitu doang apa sih macetnya gitu kan. Nah, populasi di Windhoek tadi yang gue bilang 440.000 orang, right? Dan kalau masukin Jabodetabek itu sekitaran 6.392 yang gue cari. Jadi kurang lebih lah ya, Windhoek itu segede Jabodetabek. Dan itu menurut lo gede banget kan. Dan populasinya seperti yang lo lihat kayak cuman 440.000 dibanding 10 juta. Ya lo bayangkan saja, ya nggak sih? Nah, gue mau ngomongin musim. Sebenarnya sebelum gue ngomongin musim, kalau lihat lagi di sini nih, di bagian ini nih, di kanan itu ada gedung, dan gedung itu adalah museum yang bisa lo ngelihat kayak museum perjuangannya Namibia lah ya, waktu mereka masih dijajah, waktu mereka sebelum merdeka gitu-gitu. Nah, kalau lo ngelihat di episode pertama gue via Google Earth waktu itu gue ceritainnya, nah ini adalah gerejanya kayak ikonnya mereka lah. Ikonnya Windhoek di tengah-tengah kota. Mereka gereja bagus banget gitu loh. Cuman gue nggak gereja di situ. Gue gereja ada di katedral. Katedral tuh ini di belok kiri itu lurus terus itu katedral. Nah, gue biasanya gereja di situ. Nah, berikutnya musim Windhoek itu ada 2, musim dingin dan musim panas. Nah, musim dinginnya itu terbalik sama Eropa dan Amerika. Musim yang dimana kalau misalkan di Eropa itu biasanya akhir bulan dan awal tahun musim dinginnya kan, mereka terbalik. Kalau pada saat Mei Oktober itu adalah musim panasnya Eropa, di sini adalah musim dinginnya Mei sampai Oktober. Musim panasnya November sampai April. Dan kalau dibilang musim dingin ya, kalian semua tahu lah kalau musim panas itu kayak apa. Kita udah jagoannya musim panas. Nah, kalau musim dinginnya itu gimana ya? Musim dingin di Afrika itu adalah musim dingin yang temperaturnya tuh lompat-lompat. Jadi kalau misalkan pagi-paginya itu bisa minus 1, minus 2. Nggak terlalu kacau sih kalau dibandingin sama Eropa. Tapi untuk dataran yang panas, Afrika yang panas ini itu sangat dingin gitu loh. Dan dia sangat windy. Dia anginnya itu kencang banget pas musim dingin. Nah, jadi lo bayangin ya. Gua seorang rakyat Jakarta yang tiba-tiba pindah ke Windhoek Namibia, dan waktu itu pindahnya itu masih musim panas. Gua waktu itu nyampe Oktober begitu. Jadi kayak Mei pertama gua di sana di tahun 2013 itu gua langsung merasakan hawa dingin yang gua nggak bisa gimana ya. Itu jadi paginya, subuhnya itu bisa 0 sampai -2, -3, -5 itu sempat gitu ya. Tapi begitu siangnya itu langsung lompat ke 15-20 derajat gitu. Jadi pagi-pagi lo full on sweater, jaket semuanya gitu ya. Gue sepedaan pakai lapis 3, dan siangnya lo keringetan. Tapi nggak sekeringetan Jakarta lah, karena di sana datarannya tinggi. Nggak selembab Jakarta lah, tipis banget udaranya. Dan again, musim dinginnya itu gue yakin orang-orang yang nonton ini yang pernah atau seenggaknya tinggal di Eropa atau pernah ke Eropa, yang pernah merasakan musim dingin, transisinya dari badan kita yang biasa menikmati panas, keringetan, tiba-tiba di sana itu dingin, itu gue langsung sakit. Itu seminggu gue sakit, merinding, meriang luar biasa. Dan itu menggila menurut gue, kayak gila sih. Dan mereka kalau dibilang sakit, gacoan kita kan biasanya Panadol gitu ya, disikat Panadol. Ini gue yang kayak dikasih ya obat-obat yang berbau paracetamol aja lah gitu. Jadi kayak ya udah, lo istirahatin, lo minum anget gitu kan, akhirnya lo bener lagi. Intinya sih seperti itu. Nah, udah, ini lo sambil menikmati perjalanan Windhoek ini ya kan, dan gue ngomong-ngomong terus tentang bagaimana kurang lebih Windhoek itu. Nah, kita mau masuk ini di kiri. Kalau lo ngeliat ke kiri, ini adalah gedung, ini adalah Theatre of Namibia. Nah, Theatre of Namibia ini kurang lebih kayak
kayak apa ya nih, gue pause dulu. National Theatre of Namibia. National Theatre of Namibia itu banyak banget show-show di sana yang berbau artis, yang berbau kayak dance, yang berbau kayak ada yang mau nyanyi. Waktu itu kita pernah show juga di situ, Indonesian Embassy. Terus gue nonton pertama kalinya stand up comedian Trevor Noah. Trevor Noah waktu itu main ke Namibia dan gue nonton dia. Dan tadinya gue nggak mau ikut karena gue nggak tahu Trevor Noah itu siapa. Tapi begitu gue nonton, dude's hilarious. Terus gue lanjutkan lah ya, teater Namibia itu banyak lah acara-acaranya di situ dan kita sering ke situ. Kita sempat ada acara kedutaan juga di situ, ada banyak intinya. Nah, gue lanjutin penjelasan tentang Windhoek itu adalah seberapa tinggi sih Windhoek, seberapa tinggi datarannya, kotanya, negaranya gitu kan. Tinggi kota Windhoek itu, tinggi Namibia lah ya, itu adalah 1.700 meter di atas permukaan laut. Sebagai perbandingan, Jakarta itu adalah 164 meter di atas permukaan laut. Makanya Jakarta itu rawan banjir, kurang lebih seperti itu. Nah, karena ketinggian Windhoek ini, udaranya itu jadi tipis, right? Udaranya jadi tipis, udara kayak napas aja susah gitu kan. Sebelum gue lanjutin tentang ini kita lagi lewat yang kanan ini, yang HOOD, tulisannya HOOD, if you're busy and broke. Itu adalah tempat FNCC namanya, Franco Namibian Cultural Center. Ini adalah tempat kita semua orang-orang luar atau orang-orang lokal yang mau belajar bahasa Prancis, yang mau mengenal Prancis lebih jauh, itu ke sini. Dan kita di sini sering tuh ada bazar. Kita sering ada, waktu itu kita poco-poco di situ sebagai kayak salah satu acara bazarnya. Gue juga bikin kedutaan Indonesia bikin Indonesian Film Week di situ. Kita nyetel Ada Apa Dengan Cinta, kita nyetel The Raid, kita nyetel Arisan, ada banyak banget deh film-filmnya gitu. Kita bikin 2 tahun berturut-turut waktu itu. Nah, kita lanjutin perjalanannya dan gue akan lanjutin tentang tadi kenapa datarannya tinggi banget dan alasannya. Dan karena datarannya sangat tinggi, itu udaranya tipis. Untuk lo lari itu cepet capek, untuk lo main basket, bola, apapun itu yang bikin lo ngos-ngosan gitu ya, itu akan cepet capek. Karena dan tapi enaknya kalau lo jarang banget keringetan, karena mereka sama sekali nggak lembab gitu. Lo sangat jarang keringetan. Bau badan lu nggak pernah ada gitu ya, menurut gue. Kayak gue bisa nggak mandi 1 hari dan gue tetap wangi-wangi aja. Tapi yang gue nggak tahu adalah kaki. Gue nggak pernah bau kaki seumur hidup gue, tapi di sana kaki gue itu bau banget. Gue nggak ngerti kenapa gitu loh. Dan itu masih misteri sampai sekarang gitu ya, kenapa kalau di Jakarta gue keringetan terus tapi kaki gue nggak pernah bau. Di sana gue nggak pernah keringetan tapi kaki gue selalu bau, cuy. Gue kagak ngerti sih. Nah, karena tingginya dataran Windhoek, dataran Namibia, di sana itu matahari itu kelihatan gede. Gue nggak tahu sih apa perasaan gue doang. Cuman, cuy, itu mataharinya gede banget. Dan kalau lagi musim panas, itu mataharinya kayak ada 9, Pak. Itu panasnya luar biasa, gue nggak bohong. Dan waktu itu ada sempat red moon kan, bulan merah gitu kan. Dan itu gedenya luar biasa. Gue lupa waktu itu gue moto atau enggak. Itu gedenya luar biasa lah, dan itu cantik banget memang. Dan berikutnya kalau lo masih nggak tahu wait. Nah, ini nih, sorry, ini gue potong sedikit. Ini gue pause. Di kiri lo ini adalah yang namanya Joe's Beer House. Joe's Beer House itu adalah salah satu tempat makan yang menurut gue lumayan ikonik di Namibia. Dan itu paling terkenal, yang paling disamperin turis, yang highly rated banget lah di Namibia untuk lo makan. Untuk lo good times lah. Untuk lo ngebir, untuk lo minum alkohol juga kalau lo minum alkohol, untuk lo makan, makanannya enak-enak, steaknya gede-gede. Steak mereka itu, kalau di sini ya, kalau misalkan lo makan di Holy Cow gitu ya, itu paling 100-200 gram. Mereka itu 100-200 gram itu adalah menu anak-anak. Menu dewasanya itu 500-1 kilo gitu. Dan itu sudah biasa. Dan gue pertama kali ngeliat sampai sana, untuk
perbandingan harga 500 sampai 1 kilo. 500 itu sekitaran 100 ribuan. 1 kilo itu sekitaran 200 ribuan lah. Dan itu adalah daging yang sangat enak menurut gue. Bukan wagyu, cuman daging yang very very high class, very very highly rated. Itu enaknya luar biasa. Dan gue seumur hidup gue nggak pernah makan, sebelum gue ke Namibia, gue nggak pernah makan yang what is it called, apa namanya, yang nggak mateng, yang gue nggak pernah makan. Gue selalu makan yang well done. Ingat, gue selalu makan yang well done. Dan sampai sini gue disuruh nyoba yang rare, tapi gue nggak begitu suka rare. Akhirnya gue pilih yang medium. Nah begitu gue coba medium itu kayak masih nggak ada darahnya, cuman dagingnya tuh masih merah dan luarnya itu mateng gitu. Dan itu enak banget menurut gue, itu sangat pas buat gue. Tapi itu sebagai perbandingan, harga daging sangat murah di sana dan sangat besar, luar biasa. Kalau di Jakarta lo tau sendiri kan, 100 gram berapa di Holy Cow ya kan. Lanjutin. Ini kita udah dekat kantor. Ini udah jalan kantor lah. Di kiri itu ada tempat cuci mobil, di belakangnya itu ada supermarket yang biasa gue beli roti juga di situ. Nanti di kanan sini ada yang namanya Kubata. Kubata itu adalah restoran Portugal. Di sini makanan Portugalnya enak-enak banget menurut gue. Dan gue sering kalau ada acara di kedutaan gitu, kita nge-reserve kayak lantai bawahnya, nggak semuanya sih, kayak lumayan meja lumayan gede di situ kita sewa. Yang gitu, kayak seperti yang lo lihat, ini jalanan sepi, ya kan, jalanan sepi, bersih gitu ya. Dan yang tadi lo lihat ini tuh sebenarnya kalau lo lihat tadi ya, itu tuh ada sungai, cuman sungainya kering Pak. Dan memang ya kalau lo lihat tuh pohonnya tuh yang pohon-pohon kayak gini, dan ini tuh banyak durinya gitu loh. Ban sepeda gue tuh bisa seminggu sekali ganti ban dalam gitu loh, seminggu sekali, itu lumayan itu. Cuman kayak ya daripada gue naik taksi, karena taksi mereka itu sistemnya itu sistem angkot. Jadi lo naik taksi, lo duduk di depan katakanlah. Nah kalau di depan pagi lo duduk gitu kan, lo bilang lo ke arah mana? Ke arah A misalkan. Nah kalau misalkan di tengah jalan ada orang yang berhentiin dan dia juga mau ke arah A, dia juga akan naik gitu loh. Lo kayak bayar trayeknya dari pas lo berhentiin sampai ke kantor A. Maksud gue ke daerah A yang tadi lo tuju gitu loh. Dan itu sistemnya mereka. Jadi gue gak mau. Kenapa? Karena gue bukan yang menjelek-jelekan. Cuman memang gue gak bisa aja gitu loh. Kayak kalau gue mau naik taksi ya emang gue aja gitu loh. Jadi daripada gue bawel gitu kan, daripada gue marah-marah, mendingan gue beli sepeda, gue naik sepeda sendiri. Jadi gue individual aja gitu kan. Nah, seperti yang lo lihat sekarang tuh ada bendera Indonesia tuh kecil di sini, dan inilah kantor gue selama 3,5 tahun. Kantor KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Windhoek, Namibia. Nanti dia belok kanan. Biasanya gue lewat depan situ tuh ada ini, cuman ini adalah pintu belakangnya. Dan kalau lo lihat di sini itu ada nih, ya kan, jabret, gue pause, itu adalah Garuda Indonesianya, ya kan. Gue 3,5 tahun kerja di sana. Untuk gue ngapain aja di sana itu ada di episode pertama kalau lo belum nonton. Nanti gue kasih linknya juga di bawah. Dan segitu aja sih video kali ini. Itu adalah perjalanan gue dari rumah, dari Wisma Indonesia menuju kantor. Dan untuk berikutnya, video berikutnya gue akan bawa kalian untuk gue mau cerita besoknya. Ya surprise lah. Nanti lo akan ngelihat ada apa di part keempatnya. Tapi sampai situ aja sekarang. Oke, thank you banget udah nonton di part 3 ini. Dan kalau kalian belum subscribe, please subscribe di bawah dan bunyiin juga loncengnya agar lo tahu kapan gue upload berikutnya. Dan thank you banget. Dan juga please share video ini ke teman-teman kalian supaya juga membantu gue juga untuk bikin semangat gue untuk bikin video berikutnya. Thank you banget and